Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita lanjutkan baca fikih hadis-hadis Bulughul Maram, Kitabut Thaharah, masuk pada babul wudu. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang fikih berwudu. Ya, fikih berwudu. Wudu ini dalam bahasa Indonesia juga sudah jadi bahasa serapan, wudu. Ya. Tak perlu diterangkan lagi artinya. Ya. Ini penyusunannya bagus sekali. Barakallahu fikum. Jadi karena syarat berwudu itu adalah ya berwudu dengan air yang tahur, yang mubah. Ya, air yang suci, mensucikan, mubah. Ya, dan qat'un najasah. Ya. Berwudu itu juga ya harus bersih dari najis baru berwudu. Ya. Nah, ini sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau sebelum bab wudu itu yang dibahas qada'ul hajat dulu. Karena qada'ul hajat ini dahulukan sebelum wudu. Buang hajat kan lebih dulu sebelum berwudu. Ya. Buang hajat lebih dulu sebelum berwudu. Ya. Ya kan lebih bagus kalau pembahasan qada'ul hajah itu, pembahasan buang hajat itu ya di sebelum wudu. Ya, tapi kita baca saja sesuai urutannya di sini. Karena syarat wudu itu qat'un najasah ya. Tapi barakallahu fikum, kita bahas tentang qada'ul hajah dulu. Ya, babu adabi qada'il hajah. Nanti pembahasan wudu panjang sekaligus pembatal wudu dan mengelap ya khuffain. Itu nanti jadi satu pembahasannya. Ya, jadi kita ngebahas ke adab qada'il hajah dulu. Ya. Karena sebelum berwudu itu mesti apa? Suci. Ya, dari najis. Ya, suci dari najis. Ya. Qala al-Hafidz babu adabi qada'il hajah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab-adab dalam buang hajat. Ya, buang air besar ataupun buang air kecil. Ma yahsunul muslim fi'luhu wa qawluhu inda ikhraj al-baul awil ghaib. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Ini kan dilakukan sebelum wudu. Ya, dilakukan sebelum wudu. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa wada'a khatamahu akhrajahu al-arba'ahu ma'lul. Ya. Dari Anas bin Malik, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja beliau masuk ke tempat buang hajat, ya, masuk ke toilet, kamar mandi, wada'a khatamahu, maka beliau akan melepas
cincin yang beliau pakai ya sebelum masuk ke kamar mandi atau toilet. Ya, hadis riwayat Al-Arba'ah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Wa huwa ma'lul, tapi ada cacat di dalamnya. Ya. Ada cacat di dalamnya diterangkan ya oleh Asy-Syaikh di sini berkaitan dengan sanad. Ya. Tapi kata Syekh, wa idza kana haditsul bab dhaifan fala mani min dukhulil khala bima fihi dzikrullah biduni qasdi ihanatihi. Kama qala Al-Hasan bin Sirin khilafan lil jumhur. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran ya tentang adab masuk ke kamar mandi ataupun toilet supaya tidak membawa ya benda-benda yang tertulis dalam benda-benda itu zikrullah. Tertulis di benda-benda itu zikrullah. Ya. Adapun mushaf fa jumhur ahli ala tahrim ad-dukhul bihi fil khala. Kalau mushaf sepakat ulama, mayoritas ulama melarang masuk kamar mandi bawa mushaf. Ya. Tapi kalau selain mushaf tadi cincin Nabi SAW ada tulisannya, ada tertulis nama Allah. Ya. Kata beliau, mayoritas ulama melarang. Mayoritas ulama melarang. Ya, pernak-pernik yang ada tertulis zikrullah di situ dibawa masuk ke toilet atau kamar mandi dilarang. Makanya kalau pintu kamar mandi itu bukanya ke dalam, kemudian ada tulisan doa, masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi jangan ditempel di pintunya, didorong masuk ke kamar mandi kan. Iya. Sehingga kalau membawa pernak-pernik yang ada tulisan zikrullah saja, termasuk adab masuk kamar mandi itu ditaruh di luar, tidak dibawa masuk. Terlebih lagi zikir di dalam kamar mandi, dalam toilet. Ya, menjawab azan. Ya, sedang buang hajat sambil menjawab azan, dilarang. Ya, menjawab orang bersin. Ya, bahkan menjawab salam tidak boleh. Ya, menjawab salam tidak boleh. Oleh karenanya Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ya, beliau ketika membawakan hadis tentang menghadap dan membelakangi kiblat, beliau mengatakan apa? Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wajalla. Kami beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di luar. Kita diajarkan dalam doa itu ghufranaka. Kumohon ampunanmu ya Allah. Dari apa? Karena ketika di dalam toilet kita meninggalkan zikir-zikir, ya, menjawab adzan, menjawab salam, menjawab bersin, ya. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi akhrajahu sab'ah. Ya, meskipun Syekh Sa'ad di sini merojihkan bahwa karena hadisnya dhaif, maka ada kedhaifan, hadisnya ada kedhaifan, maka tidak masalah membawa barang yang tertulis zikrullah masuk ke kamar mandi atau toilet selama tidak ada niat untuk menghinakan barang itu. Ya. Dan itu pendapatnya Hasanul Basri dan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, tapi menyelisihi jumhur, menyelisihi mayoritas ulama. Hadis berikutnya masih dari Anas. Hadis-hadis masalah ini Anas bin Malik termasuk banyak hadis-hadis masalah adab qadhil hajah, karena Anas bin Malik itu pembantu Nabi SAW ketika masih kecil. Ya, Nabi SAW datang, Anas bin Malik umur 10 tahun. Oleh ibundanya Ummu Sulaim diserahkan kepada Nabi supaya menjadi pelayannya Nabi SAW. Anas bin Malik itu, makanya banyak ya riwayat beliau, di antaranya terkait masalah-masalah pribadi beliau SAW. Apabila Nabi SAW hendak memasuki
toilet atau kamar mandi, maka beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini sebelum masuk. Ya. Ini sama dengan memahami ayat wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Ya, pakai fi'il madhi tapi maksudnya ya arada. Apabila kalian telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sebelum baca ya atau setelah baca? Sebelum, tapi lafadznya pakai fi'il madhi. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ya. Demikian pula wudu. Wudu itu sebelum sholat atau sudah sholat? Sebelum sholat. Sepakat kaum muslimin wudu itu sebelum sholat. Tapi ayatnya pakai fi'il madhi. Idza kumtum ilas shalah. Kalau kalian sudah berdiri sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah. Maksudnya berdiri sholat dulu baru wudu. Enggak. Tekstual gitu ya. Enggak. Idza arada ahadukum. Ya. Jadi kalau salah seorang dari kalian ingin. Nah, sama di sini idza dakhala. Bukan maksudnya udah masuk di kamar mandi baru baca. Ya, di kamar mandi baru teriak-teriak baca. Oh, ini a'udzubika minal khubuthi. Dan ketika hendak masuk kamar mandi membaca doa ini. Ya. Ya Allah. Allahumma itu memnya aslinya ya. Allahumma aslinya ya Allah. Memnya itu menggantikan ya. Ya, memnya menggantikan ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'ithi. Ya. Al-khubuth ya dzukurus syayatin, setan laki-laki. Wal khaba'ith inathus syayatin. Khaba'ith itu setan perempuan. Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Maka ini disunahkannya membaca doa. Ya, membaca doa ini dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang menjadi siter, menjadi penghalang antara pandangan jin dengan aurat kalian ketika hendak masuk tempat buang hajat, baca bismillah. Ini baca bismillah, kemudian baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian masuk ke kamar mandi atau toilet itu mendahulukan kaki kiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi SAW yujibuhu tayammun ya fit tana'ulihi wa tarajjul fi sya'ni kulli ay mimma fihi qimah wal khair. Nabi selalu mendahulukan yang kanan ketika pakai alas kaki ya, menyisir rambut, ya, pakai pakaian, nyisir rambut, dan dalam segala aktivitas beliau yang memiliki nilai yang baik mendahulukan yang kanan. Ya, ulama sepakat kalau masuk masjid mendahulukan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Sebaliknya kalau masuk kamar mandi, toilet, tempat buang hajat mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya. Apakah membaca doa sebelum masuk kamar mandi itu disuarakan, diperdengarkan, ataukah lirih saja? Nadzahiral hadis yadullu ala masyru'iyatil jahr bi hadzal du'a. Lianna Anas kana sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala fuha bi anna al-mutakhalli fi as-saqra yaqulu hadza dzikr inda rafi thiyabih. Tekstual hadis ini menunjukkan begitu. Membaca doanya itu kedengeran. Tekstual hadis ini menunjukkan begitu. Makanya Anas bin Malik mendengar apa yang dibaca oleh Nabi. Ya, ada kemungkinan itu iradat ta'lim, ada kemungkinan Nabi mau mengajari. Kalau nggak ada unsur mau mengajari, ya, apakah masih disyariatkan memperdengarkan bacaan itu? Ya. Yang kedua, bagaimana kalau di tempat terbuka? Sedang safar misalkan, harus buang air kecil di tempat terbuka. Kapan dia membaca doa ini? Kata beliau, yaqulu hadza dzikr inda raf'i thiyabihi. Ketika mengangkat pakaiannya. Ketika apa? Mengangkat pakaiannya.
Ya, bahasanya mengangkat karena orang Arab itu kalau nggak pakai sarung, pakai jubah, pakai gamis yang panjang ke bawah, maka diangkat pakaiannya. Ya. Kalau tempat kita menurunkan pakaian, karena orang kita pakai sirwal, pakai ya celana panjang. Ya kan? Menurunkan pakaian bukan mengangkat pakaian. Ya. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, ya, pertama ketika hendak masuk toilet atau kamar mandi, adabnya ya tidak membawa masuk barang-barang yang ada zikrullahnya, terutama mushaf. Yang kedua, ya haram kalau punya niat menghinakan barang-barang yang ada zikrullahnya itu, masuk istihza, nasallahu alaihi. Yang ketiga, ya, membaca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Yang keempat, mendahulukan kaki kiri. Yang kelima, Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul qala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Ya. Dari Anas, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW satu ketika beliau masuk ke toilet. Maka aku bersama salah seorang temanku yang masih anak-anak, ya, membawakan idawatan min ma, satu ember air untuk beliau, wa anazatan, dan tombak kecil beliau. Ya. Fayastanji bil ma, lalu Nabi SAW cebok dengan air itu setelah buang hajatnya. Ya, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang kelima, ya, menyiapkan air. Ya, menyiapkan apa? Air. Ataupun ya pengganti air. Ya. Seperti apa? Seperti tisu kering. Ya, seperti tisu yang kering dan semisalnya, ya, yang bisa dipakai untuk cebok kering. Ya. Mana yang lebih afdal? Cebok pakai air atau pakai tisu kering? Kata beliau, zahirul hadis anal istinja bil ma afdal minal iktisar wal istijmar bil hijarah nahwiya litanzifil kharij. Tekstual hadis ini menunjukkan bahwa cebok dengan air itu lebih afdal dibandingkan dengan tisu kering dan semisalnya. Ya. Jadi ini adab yang berikutnya adalah barakallahu fikum menyiapkan air ataupun ya alat untuk cebok, untuk istinja. Ya, alat untuk cebok ataupun istinja. Ya. Apa fungsi tombak tadi? Dalam Taisirul Alam, seingat saya, Syekh Abdul Bassam Al-Hambali rahimahullah, beliau menerangkan adalah tombak itu adalah dipakai untuk berpegangan ketika Nabi SAW jongkok. Ada yang mengatakan tombak itu adalah untuk tanda kalau ada yang sedang buang air di situ. Ya, tanda kalau ada orang yang sedang buang air di situ. Wallahu a'lam. Ya, bisa juga untuk alat berjaga-jaga. Ya, kalau buang airnya di tempat terbuka, ya kan, rawan ada binatang dan sebagainya. Ya. Mana yang paling afdol dalam cebok itu? Ya. Fayastanji bil ma, lalu beliau cebok dengan air. Ini faedahnya, apabila sudah selesai dari buang hajat segera cebok. Bersegera cebok. Ini yang keenam, adab yang keenam. Kelima, siapkan air untuk cebok. Yang keenam, setelah selesai
maka segera cebok. Ya, maka segera cebok. Ya, yang ketujuh istinja itu yang penting. Ya, cebok dari kotoran air besar atau air kecilnya. Ada 3 tingkatan. Yang paling afdol ya adalah menggabungkan antara ya tisu kemudian disempurnakan dengan air. Yang pertama, menggabungkan antara tisu dan semisalnya dan air. Kenapa ini lebih afdol? Karena tangan kita tidak langsung terkena najis. Ya, jadi pakai tisu dulu baru cebok dengan air. Itu yang paling afdol. Ya. Yang kedua, tingkatan yang afdol itu di bawahnya adalah dalam tingkat keafdalan itu air saja. Dan yang ketiga adalah apa? Dengan tisu kering dan semisalnya. Dengan tisu kering dan semisalnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhil idawah fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu muttafaqun alaih. Ini adab yang ke-8 dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau menuturkan bahwa Nabi SAW berkata kepadaku, khudhil idawah, ambilkan aku air. Ya, bolehnya meminta tolong kepada pelayan-pelayan untuk menyiapkan air untuk bertoharoh, termasuk untuk qadaul hajah. Ya, suami nyuruh istrinya, ya itu boleh. Ya. Fantalaqau, lalu Nabi pergi dari kami hatta tawara'ani, pergi dari kami sampai tidak terlihat oleh kami. Faqadha hajatahu, beliau baru menuntaskan hajatnya, buang hajat. Ya. Ini masyru'iyatul ibtiad kata Syekh Saleh, kata Syekh Sa'ad, masyru'iyatul ibtiad anin nas inda qada'il hajah. Ya, disyariatkannya menjauh dari apa? Dari orang lain ketika mau buang hajat. Ya. Maka dulu itu Masya Allah, dulu itu bagus Masya Allah, orang itu ya, terutama orang kampung ya, orang kampung, karena saya orang kampung kan. Selalu contohkan orang kampung itu bagus Masya Allah. Dulu bikin rumah itu mesti apa namanya, toiletnya itu terpisah dari rumah jauh, di belakang jauh sana gitu. Jadi karena memang itu disyariatkan jauh dari orang itu ya, ketika buang hajat itu ya, sehingga tidak mengganggu ya, tidak mengganggu orang ya. Tapi kalau antum di Yaman misalkan, antum lebih kaget lagi ya. Toilet itu bukan di belakang. Kalau di Indonesia masih umumnya, meskipun enggak seperti orang kampung yang terpisah di belakang rumah, dia ada di rumah tapi bagian belakang, ya kan, di ruang belakang. Kalau di Yaman enggak, toilet itu di depan, samping pintu masuk. Samping pintu masuk gitu, sebelah kirinya atau sebelah kanannya gitu ada pintu lagi, itu toilet itu. Di ruang tamu dia. Di ruang tamu dia. Ya. Kalau orang kampung dulu kan gitu. Orang Betawi juga gitu ya kan. Coba tuh liatin itu Sidul. Toiletnya kan terpisah ya dari rumah, di belakang dia. Iya. Ya. Dan di sini adab yang ke-9 ya. Kewajiban menutup aurat dari pandangan orang lain. Ya. Apalagi ketika sedang buang hajat. Ketika sedang buang hajat saja kewajibannya menutup aurat dari pandangan orang, apalagi ketika keseharian tidak sedang buang hajat, tidak ada perlu gitu. Ya. Menyiapkan tempat khusus ada yang ke-10. Menyiapkan tempat khusus untuk apa? Istidad li qada'il hajah. Menyiapkan tempat khusus ya, makna secara umum nih ya. Kalau di sini menyiapkan airnya dan semisalnya, menyiapkan tempat khusus untuk buang hajat. Menyiapkan tempat khusus untuk buang hajat. Ya. Jadi Islam itu Masya Allah
sudah mengajarkan adab sejak 1400 tahun yang lalu, adab-adab yang bagus, Masya Allah. Orang dulu belum kenal Islam, ya, masih primitif, nggak punya tempat buang hajat. Ya, kalau mau buang hajat, ya nunggu besok subuh, ya ke pesisir. Ya, jadi ada satu kondisi masyarakat primitif, ya. Kenapa primitif? Belum mengenal adab, namanya primitif, ya. Ya, belum mengenal peradaban. Itu mereka tinggalnya di pesisir, nggak punya toilet di rumah masing-masing, nggak punya. Terus buang hajatnya gimana? Ya, besok subuh. Ya, buang air besarnya gimana? Besok subuh itu di pantai itu berderet orang jongkok. Berderet, masih gelap itu berderet orang jongkok di pantai. Ya. Antum pernah lihat di foto sejarah orang Eropa, ya, mereka belum mengenal Islam waktu itu. Bagaimana mereka tempat toilet itu bukan per rumah, tapi toilet umum. Toilet umumnya apa? Terbuka sambil ngobrol orang buang hajat. Satu ruangan rame-rame. Ya, coba dicari, itu ada itu di foto sejarah, ya. Bangsa Eropa belum kenal Islam itu, mereka belum ngerti, ya. Islam sudah diajarkan, ya, sendiri-sendiri, menjauh dari orang, tutup aurat, siapkan airnya. Kalaupun nggak jauh dari orang-orang maka kasih tanda, seperti tadi pakai tombak kecil tadi, kasih tanda sedang ada orang buang hajat dan sebagainya. Ya, ini adab yang ke-10, menyiapkan tempat. Ya, ke-9, menjauh dari orang-orang. Ya, 10, siapkan tempat khusus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anain alladzi takhalla fi tariqin nas, ya, au dhillihim, rawahu Muslim. Adab yang berikutnya, ke-11, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, kalian jauhi, kalian hindari hal-hal yang akan mengundang laknat kepada kalian dari orang lain. Ya, mengundang laknat. Mengundang laknat. Laknat itu apa? Ya, dijelek-jelekkan. Ya, lebih parah, paling parahnya laknat itu doakan laknat. Ya, laknatullah alaik. Semoga Allah melaknati kamu. Nah, itu paling jeleknya laknat itu, ya. Ya. Umpatan kalau bahasa kita. Hindari dua hal yang akan mengundang umpatan orang lain kepada kalian. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang pertama, orang yang buang hajat di jalan yang masih dilewati orang. Ya. Mau buang air besar, mau buang air kecil, ya, di jalan. Karena orang itu gak perhatian kan, kencing aja di pinggir jalan gitu kan. Nah, itu mengundang, ya, kalau ada orang mengumpat dia, jangan salahkan orang, dia sendiri yang menjadi penyebabnya. Udah dilarang oleh Nabi. Ya. Audzillihim, atau tempat orang-orang berteduh. Tempat orang-orang ngumpul, tempat orang-orang berteduh. Ya. Apa hukumnya ini? Buang hajat di jalan umum yang dilewatin orang, atau di tempat-tempat orang berteduh, tempat orang istirahat, orang ngumpul. Ya. Wa yuqas 'alal baul wal ghaid kullama fihi adyatul khalq. Ya, termasuk buang sampah. Kiasnya ini bukan hanya kotoran aja. Buang sampah di jalan, buang sampah di tempat orang berteduh, tempat orang ngumpul, tempat orang istirahat. Ini masuk dalam hukum ini. Kata Syekh, tahrim, kata beliau. Hukumnya haram itu.
Ya, karena itu mengganggu orang lain, mengganggu hak orang lain, menyakiti orang lain, hukumnya haram. Ya. Jadi ini adab yang ke-11. Ya. Adalah menjauhi tempat-tempat yang dilarang dipakai buang hajat. Ya, jalan umum. Ya, tempat istirahat orang, tempat berteduh, tempat ngumpul orang, ya, baik buang hajat ataupun sampah kotoran. Ya. Wa zada Abu Dawud an Mu'adz wal Mawarid wa li Ahmad an Ibnu Abbas au naq'ama'in wa fihi mawdha'af. Ya. Wa akhraj at-Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahta al-asjar al-muthmirah wa dhafatan nahril jari min hadits Ibnu Umar bi sanad dhaif. Kemudian yang berikutnya, tempat yang dilarang untuk qada'ul hajat, untuk buang hajat dan semisalnya buang sampah dan sebagainya. Ya, yang pertama tadi apa? Jalan. Yang kedua, tempat berteduhnya orang, berkumpulnya orang, beristirahatnya orang. Yang ketiga, al-mawarid. Ini naq'ama. Ya, sumber air. Ya, kalau itu kurang ajar ya. Buang hajat di sumber air. Ya, jelas air dipakai banyak orang, sumber airnya dipakai buang hajat. Ini pakai buang sampah. Ya, ini mengundang laknat dan umpatan orang. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, ya, riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Umar, Nabi melarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah, pohon yang sedang berbuah. Ya, karena membuat orang itu jijik kan? Membuat orang itu yata'afa min samarihi. Membuat orang itu jijik dari buahnya. Yang ke 5, ya, adalah dofatin naharil jari, ya. Di defah itu pinggiran sungai yang mengalir. Ya, selokan, yang mengalir dilarang. Ya. Makanya diperhatikan, perumahan-perumahan itu bagus, perumahan udah ada toiletnya di rumah masing-masing, tapi nggak punya safety tank. Ya, pipa kotoran dibuang ke got, dibuang ke mana? Selokan. Ya. Ya kan? Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi ini adab yang ke-11, menjauhi tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi SAW untuk, ya, buang hajat. Meskipun dalil-dalilnya dhaif, tapi kata Syekh, lakin hadil mawatin yu'khadun nahi an qada'il hajat fiha bil qiyas ala mawrad fi hadits Abi Hurairah sabiq. Meskipun hadis-hadisnya dhaif, tapi dalil yang terkuatnya adalah dikiaskan kepada hadis Abu Hurairah tadi. Jauhi oleh kalian, hindari oleh kalian dua hal yang menyebabkan, yang mengundang umpatan orang lain, laknat dari orang lain, yaitu buang hajat di jalan umum yang dilewatin orang, yang masih dipakai orang jalan, atau di bawah tempat mereka berteduh, tempat mereka istirahat, tempat mereka ngumpul. Dikiaskan ke situ, maka setiap tempat yang berpotensi mengganggu orang lain sebab buang hajatnya kita, maka kita dilarang di situ. Ya, maka kita dilarang di situ. Ya. Hatta di dalam toilet. Ya kan? Dalam toilet kencing-kencingnya di dindingnya. Ini orang aneh ini. Ya. Ada klosetnya, tapi orang itu kencing yang dikencingin dindingnya itu mengganggu orang. Namanya, ya kan? Iya, itu orang enggak berperadaban. Ya, orang primitif itu. Orang primitif. Ya. Adab yang ke-11. Qala an Jabir radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah SAW, dari Jabir Rasulullah SAW bersabda, idza taghawwata ar-rajulan, jika dua orang sedang buang hajat, fal yatawarra kullu wahidin minhum an sahibihi, maka hendaknya saling menjauh.
Ya, hendaknya satu sama lain saling menjauh, bahkan saling tidak terlihat. Namanya tawari. Ya, tidak saling melihat satu sama lain. Saling menjauh dan saling melihat. Ya, itu tadi sama dengan adab yang sebelumnya tadi, ya, adab yang sebelum-sebelumnya. Ketika buang hajat itu harus ya menutup diri atau menjauh dari pandangan orang. Ya. Adab yang ke-12, la yatahaddatsa. Kalau lagi buang hajat jangan ngomong, jangan ngobrol, ya, lagi buang hajat angkat HP, ya udah. Angkat telepon lagi buang hajat, ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Lagi buang hajat ngobrol sama yang di luar. Ya, enggak boleh. Ya. Wala yatahaddatsa. Ya. Dan jangan keduanya saling ngobrol. Ya, ini adab yang ke-12, tidak boleh. Ya, makruh hukumnya ngomong ketika sedang buang hajat, hukumnya makruh. Ya, di sisi para ulama hukumnya makruh. Ya. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Allah murka atas perbuatan seperti itu. Ya, kenapa mengundang murka Allah? Ya, saling melihat aurat, ya kan? Saling melihat aurat, hilang malu, ya, saling ngobrol ketika sedang buang hajat, ya, makruh. Jadi dimurkai oleh Allah SWT. Rawahu Ahmad Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Kata Al-Hafidz, ya, tapi hadis ini ada cacatnya, yakni Iyadz bin Hilal majhul. Ya. Jadi menutup diri dari pandangan orang lain itu adab. Ya. Hatta Nabi SAW beliau memiliki di rumahnya ya toilet, tempat khusus untuk beliau mandi, buang hajat dan sebagainya. Ya. Kamar mandi bahasa kita, toilet. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Ya. Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Faru'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya, ya, jadi adab yang ke-12 nih. Tidak boleh ngobrol ketika sedang buang hajat. Tidak boleh ngobrol ketika sedang buang hajat. Makruh. Ya. Kalau pertama tadi kan nggak boleh zikir, nggak boleh bawa fihi zikrullah, yang ada zikirnya kepada Allah SWT. Kalau ini yang ngomong ngobrol-ngobrol biasa dilarang. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassahu minal khala' biyaminihi wa la yatanaffasu fil ina, muttafaqun alaihi wa lafdhu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya wahwa yabul, ketika sedang buang air kecil. Ketika sedang buang air kecil, ya, jangan salah seorang dari kalian memegang, ya, dengan tangan kanannya. Ya. Mayoritas ulama berpendapat makruh. Meskipun sebagian ulama Syafi'iyah, Hanabilah sebagian mereka berpendapat haram. Tapi mayoritas ulama berpendapat makruh, pakai tangan kanan pegang kemaluannya ketika sedang ya kencing. Ya. Wala yatamassah minal khala' biyaminih. Ya. Dan jangan salah seorang dari kalian cebok dengan tangan kanannya. Ya, cebok dengan tangan kanannya, baik cebok dari air kecil ataupun cebok dari air besar. Ya. Kalau cebok dengan tangan kiri. Ya. Sekali lagi mayoritas ulama berpendapat makruh. Ini adab yang ke-13. Tidak memegang kemaluannya ketika sedang kencing dengan tangan kanan. Yang ke-14, tidak cebok dengan tangan kanan.
Termasuk ketika istijmar, ketika pakai tisu. Pakai tisu juga nggak boleh dengan tangan kanannya, ya, pakai tisu. Nyebokin orang juga begitu, makruh pakai tangan kanan, ya, makruh pakai tangan kanan. Nyebokin orang, nyebokin anaknya, ya, itu pakai tangan kiri, bukan pakai tangan kanan, ya. Wala yatanaffasu fil ina, ya, ada larangan yang ketiga, enggak berkaitan dengan adab qadul hajah. Minum, jangan bernafas di dalam, ya, air dalam, ya, botol atau wadah minuman ketika sedang minum, ya. Apapun alasannya kita enggak tahu, ya. Banyak para ulama menyebutkan hikmah larangannya, ya. Jadi kalau kita minum mau ambil nafas, ya jauhkan mulut kita dari gelas kita, dari botol kita. Jangan kita minum, tengah-tengah minum sambil bernafas, ya. Wallahu a'lam. Itu adab yang ke-13 dan ke-14. 13, pegang pakai tangan kanan, ya. Ketika kencing, pegang kemaluan itu dilarang, makruh, ya. Cebok dengan tangan kanan. Ini adab yang ke-15. Yang berikutnya, An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baulin, ya, aw an nastanja bil yamin aw nastanja bi aqal min thalathati ahjar aw nastanja bi raji'in aw azmin. Rawahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah melarang kami, ya, menghadap kiblat ketika sedang buang air besar atau buang air kecil, ya. Ini adab yang ke-16, ya. Adab yang ke-16, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Ya, mayoritas ulama berpendapat berlaku baik di dalam ruangan atau di luar, di dalam kamar mandi ataupun di tempat terbuka. Ya. Sebagaimana hadis Abu Ayyub yang berikutnya, Abu Ayyub Al-Ansari walis sab'ah an Abi Ayyub Al-Ansari wala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha, kalian jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bighaitin au baul, dengan buang air besar atau buang air kecil. Walakin syariqu gharibu, tapi hendaknya serong ke timur atau ke barat. Ini kiblatnya Madinah, ya. Kalau kita serong ke selatan atau ke utara. Ya. Dua hadis ini, ya, saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Ya, bahwa larangan itu berlaku di dalam ruangan atau di tempat terbuka, ya. Itu adab yang ke-16, ya. Yang ke-17, bagaimana kalau mendapati klosetnya itu menghadap ke kiblat atau belakang kiblat, maka sirong sebagaimana kata Abu Ayyub, fawajatna, ya, fawajatna al-marahidha fi Syam al-marahidha nahwal qiblah fananharifu anha. Kata Ayub, ketika kami menaklukkan Syam, kami mendapati toilet-toilet itu menghadap apa? Kloset-kloset itu menghadap ke kiblat, maka kami serong. Ya, kami serong, fananharifu anha, kami serong dari arah kiblat. Ya. Yang ke-17, anastanja bil yamin, sudah, ya. Cebok dengan tangan kanan tadi dilarang. Yang ke-17, anastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Ya. Kalau cebok kering, tidak pakai air, ya, pakai tisu misalkan, atau batu misalkan, kalau di tempat terbuka, ya, di safar pakai batu, pakai tisu kering. Kami dilarang cebok kering itu dengan tisu atau batu kurang dari 3.
kurang dari 3 kali cebokan. Ya, dengan 3 batu yang berbeda, 3 tisu yang berbeda. Kurang dari itu kami dilarang. Ini adab yang ke-17. Yang ke-18, awanastanji biraji'in aw azmin. Kami dilarang cebok kering itu dengan raji'. Raji' itu kotoran unta yang sudah kering. Cebok kering pakai kotoran unta yang sudah kering. Ya. Atau dengan tulang. Atau dengan tulang kami dilarang. Ya, dengan tulang kami dilarang. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Fa innahu zadu min ikhwanikumul jin. Ya, itu makanan bangsa jin. Ya, kotoran itu. Maka diambil dari situ, ya, adab yang ke-18 ini syarat-syarat kalau cebok kering. Cebok kering. 1, pakai benda yang kering. Gak boleh pakai benda yang basah. Nah, ini ibu-ibu diperhatikan. Jangan ngelap, ya, pipisnya, ompolnya bayi pakai tisu basah. Salah. Ya, cebok kering pakai tisu kering. Pakai apa? Tisu kering. Kalau pakai tisu basi tetap najisnya masih. Ya. Pakai kering. Ya. Yang kedua, pakai benda yang tidak halus. Tidak halus, tidak membuat najisnya kemana-mana malahan, tapi benda yang membersihkan najis. Ini kasar, di sini tulang dilarang karena tulang itu membuat najis kemana-mana malahan. Kan halus, barang halus, licin. Licin. Tidak memakai benda yang licin. Tisu basah, semisalnya. Ya. 3, ya, tidak boleh kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3. Yang keempat, ya, tidak boleh pakai benda najis. Benda najis yang kering ataupun kotoran hewan yang kering, nggak boleh. Ya. Atau makanan jin aja nggak boleh dipakai untuk cebok kering, apalagi makanan orang. Ya, tapi nggak ada yang begitu, ya. Nah, itu tadi syarat-syarat. Ini adab yang ke-18. Ini syarat-syarat cebok kering. Ya. Berikutnya Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaitu falyastatir. Rawahu Abu Dawud. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW sabdakan, barang siapa yang buang hajat maka falyastatir. Maka hendaknya dia memakai penutup yang membatasi dirinya dengan pandangan orang lain. Tadi sudah hadis riwayat Abu Dawud, tadi sudah adabnya, ya. Wa anha, dan masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW kana idza kharaja minal ghaid, kebiasaan Nabi SAW kalau keluar dari buang hajat, qala ghufranaka, maka beliau membaca doa apa? Ghufranaka, ya. Ghufranaka. Sunnah, dzalika alal istihbab, sunnah, ya. Baik buang hajat, buang air besar kecil di tempat terbuka ataupun di toilet. Ketika sudah keluar, maka baca ghufranaka, ya. Yang artinya apa? Memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambahin doa yang lain boleh. Yang hadis Anas dalam riwayat Ibnu Majah, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, ya, penyakit, kotoran, dan, ya, wa'afani, ya, dan memberikan kesehatan kepadaku, ya, dan memberikan kesehatan kepadaku. Ya, ini adab yang ke-19 ini, ya. Doa sesudah selesai dari buang hajat, ketika sudah keluar dari kamar mandi atau toilet, membaca doa ghufranaka, ya, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya. Nah, hadisnya dhaif tetapi boleh diamalkan dalam fadhail, ya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaitah. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Nabi SAW buang hajat.
Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi SAW hendak buang hajat. Lalu beliau menyuruh aku mencarikan 3 butir batu. Fawajadtu hajarain. Aku menemukan 2 batu. Walam ajid salisan. Enggak menemukan batu yang ketiga. Fa ataitu bi rausah. Maka aku kasih yang ketiganya rausah. Apa tadi? Kotoran unta yang kering. Kan kotoran unta kalau kering keras dia. Ya. Fa akhadahu wa alqa rausah. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu dan membuang apa tadi? Kotoran unta yang kering itu. Wa qala hadza ridsun aw riksun akhrajahul Bukhari, ya. Dan beliau mengatakan ini najis. Ya, ini najis. Ya. Tapi maknanya najis di sini kotor. Ini kotor. Ya, menyebabkan najis justru malah semakin kemana-mana. Ya, ini diambil faedah tadi. Kalau cebok kering, adab yang sebelumnya tadi, ya, 17 tadi, cebok kering itu, ya, tidak boleh menggunakan benda yang justru membuat najisnya kemana-mana, melebar dan tidak hilang najisnya, najis kotorannya. Wazada Ahmad Daruqutni ini bighairiha. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan Daruqutni, Sunan Daruqutni ada tambahan, ya, kasih aku batu yang lain, ya, karena minimal 3 tadi, ya, minimal 3, ya, minimal 3, ya. Jadi ini sama faedahnya menyiapkan, ya, alat untuk cebok, ya, dan kalau dia cebok kering maka dari benda yang kering yang tidak membuat najis itu malah kemana-mana, ya, tapi membuat najis itu bersih, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azmin aw rauthin wa qala innahuma la yutahhiran. Ya. Rawahu Daruqutni wa sahahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang cebok kering dengan tulang atau dengan kotoran unta yang telah kering. Dan beliau mengatakan innahuma la yutahhiran. Ya. Tulang dan kotoran unta yang sudah kering itu tidak membuat bersih, tidak membuat suci, bersih dari najis. Makanya tisu basah nggak boleh, karena justru membuat apa? Tidak bersih dan tidak suci, ya. Buat najisnya malah, ya, tidak bersih, ya. Dan tujuan daripada cebok itu adalah menghilangkan najis, ya, menghilangkan apa? Najis, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu walil hakim aktsaru adzabil qabri minal baul. Wa sahihul isnad. Dari Abu Hurairah riwayat Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, bersucilah kalian dari air kencing, baik pada kemaluan ataupun pada anggota badan lain yang kena air kencing itu. Sucikan, ya, guyur dengan air sampai bersih. Kenapa? Karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh apa? Air najis kencing yang tidak bersih ketika buang air. Ya. Ini, ya, adab, ya, bahwa adab yang ke-20, ya, apabila cebok harus sampai bersih. Ya, dan bagian-bagian badan yang anggota badan lain yang kena najisnya juga harus dibersihkan, Ya. Qala an Suraqah ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dari Suraqah radhiyallahu taala anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Rasulullah SAW mengajari kami ketika buang hajat, ya, anak uda alal yusra wa nansibal yumna, agar kami, ya, bertumpu ketika jongkok itu bertumpu pada kaki kiri, ya, dan, ya, bertumpu pada kaki kanan dan, ya, jongkoknya pada kaki kiri, ya, bertumpu pada kaki kanan, ya, atau bertumpu pada kaki kiri dan, ya, menegakkan kaki yang kanan, ya, bertumpu pada kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, ya.
Tapi ini hadis riwayat Al-Baihaqi sanadnya dhaif. Riwayat Al-Baihaqi dan sanadnya dhaif. Ya, posisi jongkok dalam buang hajat itu ya bebas, tidak ada apa namanya adab khusus, tidak ada adab khusus. Ya Allahu a'lam. Dicari yang paling mudahnya dan paling apa? Menjauhkan dari najis. Paling menjauhkan dari apa? Dari najis. Ya, paling menjauhkan dari najis. Wan Isa, karena tujuan ya bertumpu pada kaki kiri dan ya menegakkan kaki yang kanan itu untuk menjauhkan dari najis. Ya. Wan Isa ibn Yazdad an abihi, dari Isa dari ayahnya Yazdad. Qala Rasulullah SAW, idza bala ahadukum falyansur dzakarahu salasa marrat. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Ya. Dari Yazdad, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sedang kencing, maka falyansur. Ya, mana yang falyansur? Maka hendaknya dia mengurut, ya, kemaluannya 3 kali. Ya, ini sebelum cebok, ya, sebelum cebok. Hadis riwayat Ibnu Majah tapi sanadnya dhaif. Tapi sanadnya apa? Sanadnya dhaif. Ya, an-nathr yakni mengurut mashud dzakar wa jadbu ma fihi min baqiyatil baul bi syiddah. Ya, mengurut kemaluannya terutama laki-laki ya supaya keluar sisa air kencingnya, ya. Jadi maksudnya adab ini adalah adab yang ke-21. Kalau buang hajat itu buanglah hajat dengan sempurna. Buang hajat dengan apa? Sempurna, supaya tidak menyebabkan ya najis keluar ketika sudah selesai dari buang hajat, sudah beraktivitas lain, keluar najis sisanya dan sebagainya. Rasulullah SAW ya sempurna. Ya. Wa bima anal haditsul warid fi dhaif la yu'awwal ala isnadihi fa inna an-nathr bid'ah la yajuzu taqarrub ila Allah taala bi fi'li khilafan badal Hanabilah Syafi'iyah. Bahkan saya saat berpendapat karena ini hadisnya dhaif ini bid'ah. Ada bid'ah dalam buang hajat itu. Ya, ada bid'ah dalam buang hajat itu, ya, tadi. Ya. Ketika posisi jongkoknya tadi, kemudian mengurut kemaluannya untuk itu kenapa bid'ah? Takalluf. Apa? Takalluf mempersulit diri, maka jadi bid'ah. Nasallallahu alaihi. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqala innallaha yusni 'alaikum faqalu inna nudbi'ul hijarata al-ma' rahul Bazzar sanadun dhaif. Wa asluhu fi Abi Dawud sahih Ibnu Khuzaimah min hadits Abu Hurairah biduni dzikril hijarah. Ya, hadis terakhir dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bertanya kepada penduduk di sekitar Masjid Quba. Ya, Allah memuji kalian dalam Al-Qur'an. Ya, itu ayat At-Taubah, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yaumin dan seterusnya. Ya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di sekeliling Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang bersuci, dipuji oleh Allah SWT. Allah mencintai orang-orang yang ya menjaga kebersihannya, kesuciannya. Nabi tanya, bagaimana kalian kok bisa dipuji oleh Allah dalam surat At-Taubah itu? Kata mereka, inna nudbi'ul hijar alma. Ya, kami kalau cebok pertama pakai cebok kering, ya, pakai batu kalau dulu, kalau sekarang pakai tisu. Kemudian kami sempurnakan dengan cebok air. Dengan pakai apa? Air. Jadi itu tadi tingkatan apa cebok yang paling sempurna itu ini. Ya, menggabungkan antara apa? Cebok kering dan cebok basah. Kemudian yang kedua cebok basah saja, yang ketiga cebok kering saja. Ya. Wallahu a'lam, ini adab-adab ya qadaul hajah. Ya. Insyaallah kita lanjutkan tentang wudu. Kemudian tata cara wudu, pembatal wudu ya, dan mengelap ya khuf, sepatu atau kaos kaki kulit di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.